Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dari kami sekeluarga. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak David. Terima kasih juga Bu Joyce yang kemarin sempat mengingatkan untuk saya berbagi sharing di pagi hari ini. Dan kami semua baik-baik saja. Terima kasih. Sekali lagi salam sehat buat kita semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing dengan judul pemberdayaan. Terima kasih kalau kita juga sudah sampai pada penghujung bulan ini di tanggal 30 November. Sharing ini saya tulis untuk saya sampaikan. Dengan judul pemberdayaan, kita nanti akan belajar bersama dari firman Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayat 18. Ada dua pembanding, maksudnya yang satu hanya berbahasa Indonesia, satu berbahasa Inggris. Karena saya lebih tertarik di bahasa Inggrisnya ketika mengulik lebih dalam lagi tentang judul. Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu adalah doa Rasul Paulus yang disampaikan bagi jemaat di Efesus, yang merupakan sebuah rangkaian atau salah satu ayat dari rangkaian doa doa Rasul Paulus yang bisa dibaca nanti pada dimulai pada ayat 14 sampai dengan 21, di mana merupakan sebuah doa syafaat Rasul Paulus sekali lagi buat jemaat binaannya, jemaat yang dimana Rasul Paulus diutus untuk memenangkan jiwa di luar bangsa Yahudi, dan Efesus menjadi kota yang menjadi ladang pelayanan bagi Rasul Paulus. Dan saya rasa doa ini masih akan terus relevan, doanya Rasul Paulus ini bagi jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, juga bagi kita yang berada di ruang Zoom ini. Sebab rasanya proses pemahaman itu sepertinya tak akan pernah berhenti, tak akan pernah berakhir. Ketika menyandingkan judul dalam versi bahasa Indonesia serta bahasa Inggris, yang versi Live Application Study Bible, saya lebih greget dengan judul dalam bahasa Inggris yang berbunyi Paul's Prayer for Spiritual Empowering, dibanding dengan judul yang berbahasa Indonesia sederhana lugas, yaitu doa Paulus. Saya tertarik untuk lebih dalam lagi apa sih yang dinamakan spiritual empowering, karena di situ jelas tertulis spiritual empowering, yang artinya itu memberdayakan kerohanian, tentu saja dalam konteks jemaat di Efesus. Sebuah upaya yang tidak saja berlaku di dalam konteks zaman itu, namun juga di era masa kini, yang tentu saja mengingatkan kita apa arti sebuah pemberdayaan atau memberdayakan diri. Dan kita akan ingat sebuah slogan yang memberikan kepada kita semangat, celetukan atau kata-kata semangat, kerja. Memang kerja adalah ajakan untuk membangun semangat kebersamaan, terlebih diperlukan di dalam pekerjaan Tuhan.
Bukannya mentang-mentang habis selesai dari raker GBI di Bandung beberapa hari yang lalu, tanggal 24 yang lalu. Tapi memang itulah esensi dari empowering atau pemberdayaan yang menjadi dasar atau ciri bahwa sesuatu itu hidup dan tumbuh bergerak secara dinamis. Pertanyaannya, mengapa sih sampai sebegitu penting Rasul Paulus itu ingin agar jemaat di Efesus melakukan pemahaman atau memahami yang mendapatkan penekanan? Sampai Rasul Paulus pun berdoa siapa untuk hal itu. Karena tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu, tentu tidak akan mendapatkan pijakan atau dasar yang baik. Terlebih apabila pemahaman itu dilakukan secara pribadi. Himbauan untuk melakukan pemahaman bersama, terlebih dengan yang lebih senior, ditulis di situ bersama orang kudus, menjadikan proses pemahaman itu lebih greget, lebih bermakna. Di situ ada proses mentoring, di situ ada proses pemuridan terjadi, ada interaksi di dalam tingkat pemahaman yang berbeda, namun mereka bisa duduk bersama. Yang pada akhirnya nantinya berujung pada munculnya beraneka ragam pemikiran, respon terhadap pemahaman tadi yang bisa mencuat sebagai program aktivitas atau kerinduan-kerinduan untuk melakukan sesuatu ketika mendapatkan hal yang baru ketika pemahaman bersama ini dilakukan. Tentu saja dalam beberapa hal kita bisa juga menyebutnya sebagai persekutuan atau bikom atau komsel atau yang lain. Kemudian apa yang dipahami? Yang dipahami bersama adalah kasih Kristus. Kasih yang seperti apa? Ada pujian tuh. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Kristus yang disaksikan, yang juga dinantikan banyak jiwa yang haus, dan itu terjadi di dalam konteks Efesus. Kemudian kita akan masuk di dalam dimensi terukur atau dimensi matematis. Menariknya bahwa Alkitab itu mengajarkan bahwa kasih itu memiliki dimensi, memiliki 4 unsur. Disebutkan ada lebar, ada panjang, ada tinggi, dan dalam. Yang semuanya ini penuh dengan makna. Pada pengertian matematis, bahwa kita tahu lebar, panjang, tinggi itu apabila dikalikan itu adalah rumus dari sebuah ruang atau volume atau isi. Ketiga unsur itu masing-masing bergerak secara linier. Jadi kalau seandainya panjangnya itu sekian meter, lebar sekian meter, itu bebas aja sesuai apa yang menjadi gagasan si pembuat dari bentukan 3 dimensi tadi, atau yang bisa disebut dengan trimatra. Namun dari ketiga tadi yang membentuk sebuah ruang atau volume, itu ada dimensi yang lain. Yang keempat, dalam tanda seru, dalam, yang mengakibatkan seperti saat pemikiran saya sekarang ini, yaitu munculnya istilah, kalau tadi tiga unsur tadi membentuk ruang, jadi 3 dimensi, karena ada unsur yang keempat masuk dengan kategori catur matra atau 4D. Apakah ini sebagai suatu pelambang bahwa kita sudah melewati poin 4.0? Saya nggak tahu.
dan mungkin Adin bisa menampilkan gambar, memvisualkan bagaimana gambar 4D atau catur matra itu dibuat yang berbasis kepada kotak-kotak atau bujur sangkar atau semacam dadu. Tapi begitu dilihat mungkin sangat membingungkan. Dan tentu saja pemahaman ini itu akan sangat beragam ketika pemahaman ini akan dibuka bagi kesempatan banyak orang untuk menyatakan pendapatnya melalui chat. Bayangkan aja kalau kita ini bisa memberikan komentar atau chat tentang sesuatu hal yang disampaikan pada setiap ibadah pagi, akan merupakan sebuah wacana yang baru, di mana ada seseorang lagi yang bertugas untuk melakukan atau menjawab, bertanggung jawab tentang chat yang terkumpul. Sehingga ada tambahan aktivitas pada ruang Zoom ini, terutama apabila kita ini semua berkeinginan untuk mendapatkan data demi sebuah kemajuan. Nah, ini disinggung juga di saat kita bersama melakukan ikut di dalam raker tentang hal bagaimana cara menghidupkan, menggairahkan pemanfaatan media di dalam kehidupan kita. Nggak ada salahnya kalau kita bisa memulainya dalam hal yang paling sederhana sekali, namun yang dijaring adalah data. Kita bisa tahu secara kualitatif siapa yang aktif, siapa yang sering memberikan komentar, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggairahkan kita semua, memberi semangat kepada kita. Barangkali hal ini yang mungkin akan mendapat perhatian dari para pengurus. Dan yang kedua, tadi dimensi matematis, sekarang dimensi kasih. Sejenak akan saya bacakan dalam bahasa Inggris yang lebih rasanya lebih afdol. Di dalam Efesus 3 ayat 18 bunyinya, "And may you have the power to understand." Terima kasih Adin. "As all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep it really is." Barangkali ada uraian dari seorang yang bernama John Stott, seorang hamba Tuhan dari Inggris yang hidup pada 1921 sampai 2011, dapat lebih memberi pemahaman yang lebih nyaman bisa diterima. Demikian ulasan dari John Stott tentang hal ini. Dia menyatakan bahwa kasih Kristus itu demikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia, demikian panjang sehingga bertahan hingga kekekalan. Panjang banget. Demikian dalam sehingga menjangkau orang yang paling berdosa sekalipun, dan demikian tinggi sehingga meninggikannya ke surga. Uraian John Stott lebih memberi arti bagi pengaplikasian kasih, agar kasih yang Rasul Paulus rindukan untuk jemaat di Efesus memahaminya semakin dikenal dan semakin dihayati. Memang untuk menuju pada uraian yang dimukakan John Stott tidak ada yang lain kecuali memulainya dengan satu langkah kecil. Kapan lagi kita akan melangkah kalau sementara kita hanya memahami pemahaman, mengerti, tapi tidak ada suatu upaya untuk melakukan sebuah langkah kecil yang tentu saja diharapkan akan diikuti langkah-langkah berikutnya, akan juga diikuti secara bersamaan langkah-langkah kecil oleh pihak-pihak yang lain
oleh pribadi-pribadi yang lain. Seperti yang diinginkan Rasul Paulus, agar kita ini secara pribadi mengenal kasih Kristus. Kita akan melanjut dengan Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Doa Rasul Paulus ini barangkali yang terakhir untuk menyelesaikan sharing pada pagi hari ini. Doa Rasul Paulus ini pula di dalam rangkaian, nanti Bapak Ibu juga bisa perdalam lagi, baca ulang lagi dalam keseluruhan ayat 14-21. Doa yang bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita di ruang Zoom ini untuk kita sama-sama berbarengan mengambil peran kita di dalam pelayanan. Sharing pagi hari ini akan saya tutup dengan mengutip sebuah ayat yang diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah mengenal kasih karunia demi kasih karunia. Semoga sharing dengan hal yang singkat ini, sederhana ini, dapat kiranya dilanjutkan oleh Bapak Ibu semuanya seperti himbauan Rasul Paulus untuk lebih lagi memahami, kemudian menumbuh kembangkan di dalam setiap rencana, pemikiran, ataupun hal yang Tuhan taruh di dalam setiap pribadi kita untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan hal yang berkenan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekian, terima kasih.